sehat walafiat. Ya. Kemudian kami menyampaikan selamat datang Bapak Ibu di acara pengabdian masyarakat dengan program pelatihan unit operation. Pelatihan unit operation ini kami harapkan agar Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensinya di bidang unit operation. Di samping itu juga meningkatkan kemampuan mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Karena kami tahu bahwa kualitas lulusan SMK ini banyak yang diterima di industri-industri proses, industri-industri kimia. Syukur kalau Ibu semuanya yang program SMK masih 3 tahun bisa ditingkatkan menjadi kompetensinya menjadi lebih atau 4 tahun. Jadi program diploma 2. Dan itu sudah menjadi program pemerintah di mana SMK diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya di bidang kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Mudah-mudahan dengan program pelatihan ini di samping meningkatkan kualitas Bapak-Bapak Ibu juga bisa mewujudkan visi misi Bapak-Bapak Ibu atau SMK di mana Bapak-Bapak Ibu bernaung. Nanti pada pelatihan ini Bapak-Bapak Ibu akan mendapatkan teori dan praktek. Semoga tidak bosan karena pelatihan ini cukup panjang. Setiap minggu ada pertemuan dan sampai 10 kali pertemuan. Ya, semoga bisa menikmati acara ini dengan senang hati. Saya kira saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kurang kenyamanan dan ada sesuatu yang kurang berkenan pada penyelenggaraan Aktimas ini. Kami mohon masukannya agar bisa menjadi improvement kita pada penyelenggaraan di tahun ke depan. Insya Allah kami ingin memprogramkan kegiatan pelatihan guru-guru SMK ini menjadi kegiatan rutin dalam rangka kami menjalin hubungan dengan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Nini Puspita M.Eng. Selanjutnya, agenda selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan pelatihan oleh Ibu Dr. Lailatul Komariah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Irfan ya. Tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari Kepala Departemen kami, yaitu Ibu Nini Fajar Puspita. Terima kasih Ibu Nini atas sambutannya. Semoga pelatihan untuk guru-guru SMK ini lancar ya ke depannya, karena pelatihannya ini berseri ya, sampai nanti kita berakhirnya kalau tidak salah pada tanggal 10 November ya. Nah, 10 November itu juga sebagai informasi ya, Ibu-Ibu, itu nanti Bapak Ibu sekalian, nanti itu ITS, disnatalisnya ITS ya, disnatalisnya ITS yang ke-61. Ini secara tidak sengaja, ternyata tanggalnya bisa pas. Seperti itu. Baik, untuk memulai pelatihan pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit panduan pelatihan ya pada tahun ini, karena temanya agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Berikut saya izin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sampun, G. Baik. Untuk tema pelatihan pada tahun ini, seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi ya, Mas Irfan, kami mengambil tema terkait pelatihan peningkatan kompetensi guru-guru SMK jurusan Keteknik Kimiaan se-Jawa Timur dalam bidang unit operasi proses. Dan dalam buku panduan juga, jika Bapak Ibu sudah menerima buku panduannya ya, kami akan fokuskan pada unit operasi ekstraksi dan leaching ya, dan juga sebagai tambahan kami juga akan nanti ada materi terkait instrumentasi ya, di mana instrumentasinya itu nanti akan kita angkat terkait instrumen karakterisasi FTIR, kemudian SIM dan spektrofotometri ya.
Dan untuk spektrofotometri ini biasanya banyak digunakan di SMK ya. Baik, jika saya boleh lanjut pada pemaparan saya terkait gambaran umum dari pelatihan ini ya. Yang pertama untuk ketentuan peserta, peserta pelatihan di sini adalah guru-guru aktif SMK se-Jawa Timur untuk jurusan keteknik kimiaan yang meliputi ada macam-macam di sini, ada kimia industri, kimia analis, dan analis pengujian laboratorium. Dan kemudian tujuannya apa dari pelatihan ini? Tentunya kami ingin meningkatkan guru-guru SMK dalam bidang unit operasi, khususnya pada proses ekstraksi, serta instrumen karakterisasi ekstrak nanti yang didapatkan ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada beberapa instrumen karakterisasi yang akan disampaikan dalam pelatihan kali ini. Kemudian untuk jadwalnya, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu juga sudah mendapatkan buku panduannya ya, di sini mungkin kami sedikit mereview. Nah, untuk jadwalnya kita mulai pada hari ini 8 September 2021 dan akan berakhir pada tanggal 10 November nanti untuk penutupannya. Nah, apa saja materi yang akan kita dapatkan pada pelatihan ini setiap minggunya ya. Kita mulai di yang pertama ini ada proses pemisahan secara umum, yaitu proses homogen untuk campuran homogen dan heterogen ya. Untuk yang kolom paling kanan ini adalah untuk jam pelatihannya ya Bapak Ibu. Untuk hari ini karena kita ada pembukaan ya, makanya waktunya ini agak lebih lama sedikit. Di sini 3 jam. Kemudian untuk pelatihan minggu-minggu selanjutnya, ini waktunya adalah 2 jam ya, 2 jam pelatihan. Kemudian untuk yang 7 jam ini adalah untuk penugasan, Bapak Ibu, ada penugasan individu, kemudian juga ada penugasan yang secara berkelompok ya di setiap sekolahnya. Kemudian yang terakhir penutupan ini juga 3 jam ya, waktunya agak berbeda sedikit dengan waktu pelatihannya yang lain. Nah, untuk yang penutupan nanti ini kita ada beberapa acara ya. Yang pertama itu ada nanti pemaparan praktisi dari industri ya mengenai aplikasi ekstraksi di industri, dan juga nanti ada pengumuman pemenang-pemenang dalam selama pelatihan ini berlangsung, karena kita akan bertemu cukup lama ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk materi 1. Nah, untuk materi 1 pada hari ini temanya adalah proses pemisahan secara umum dengan pemateri kami hari ini yaitu ada Profesor Dr. Insinyur Danawati Hari Prajitno MSc dengan moderator nanti Pak Daril ya yang akan memoderatori materi pada hari ini. Untuk capaian pembelajarannya, peserta mampu menjelaskan macam-macam proses pemisahan pada campuran homogen dan heterogen. Kemudian untuk materi 2, nanti ada pengantar proses ekstraksi dengan pematerinya adalah Ibu Saidah Alkwe, STMTFSC, dan kemudian moderatornya nanti saya sendiri ya yang akan memoderatori. Kemudian untuk lebih singkatnya juga ya, nanti di materi 3 kita ada proses ekstraksi, ini lanjutan dari materi sebelumnya ya, sehingga pematerinya sama ya, Ibu Saidah Alkwe. Kemudian untuk materi 4, ini ada proses leaching. Kalau tadi itu adalah proses ekstraksi, kemudian yang ini proses leaching dengan pemateri adalah Ibu Orchidea Rahmaniah STMSC. Kemudian untuk materi kelima, ada aplikasi ekstraksi di industri dengan pematerinya adalah Profesor Dr. Insinyur Supriyanto MSc. Kemudian untuk materi keenam ada karakterisasi spektrofotometri, ini untuk materi yang instrumen karakterisasi. Jadi kita bagi 2 ya, ada yang sebelumnya materi 1 sampai 5 itu adalah proses ekstraksi dan leachingnya, sedangkan materi 6 dan 7 ini nanti adalah karakterisasi instrumentasinya. Untuk materi 7 nanti bersama saya karakterisasi instrumen FTIR dan SIM. Nah, kemudian setelah materi kami juga ada, karena ini pelatihan ya Bapak Ibu, kami ada penugasan individu di setiap materinya. Jadi pada setiap pertemuan pemateri akan memberikan post-test ya. Jadi ini hanya post-test saja nanti di akhir kepada peserta yang akan dikumpulkan pada 1 hari setelahnya ya.
Dan kemudian penilaian individu ini akan dilihat dari jumlah presensi, keaktifan peserta selama pelatihan, dan kemudian hasil atau nilai dari post-test dan tugas individu yang dikumpulkan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti juga penugasan individunya ada yang berbentuk video ya. Tadi jika Bapak Ibu melihat ke slide saya yang di awal, ada waktu pelatihan selama 7 jam. Nah, itu bisa digunakan untuk mengerjakan penugasan individu ini. Nah, untuk videonya nanti ada beberapa demo praktikum ya terkait tema pelatihan kita pada tahun ini, yaitu untuk proses leaching dan kemudian ada beberapa materi atau video terkait instrumen karakterisasi. Nah, kemudian ini adalah laporannya ya, format laporannya yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sudah ada di di buku panduan. Nanti Bapak Ibu jika di sini dirasa terlalu cepat, nanti bisa mengecek langsung di buku panduannya. Nah, kemudian ini untuk tugas aktualisasi nih ya, yaitu setiap sekolah. Jadi ini yang tugas aktualisasi khusus tiap sekolah nih Bapak Ibu, mengumpulkan satu video praktikum ekstraksi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu ya, jadi bahannya bebas. Kemudian untuk durasi videonya maksimal ini adalah 5 menit ya, yang ketentuannya apa saja yang ada dalam video praktikum itu ya, ada alat, kemudian bahan praktikum, kemudian proses pengerjaannya selama praktikum itu berlangsung hingga hasil pengamatan dari praktikum yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, video dari masing-masing sekolah ini akan diupload oleh panitia di YouTube Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi ITS, dan mungkin mengingatkan ya kepada Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan pada tahun ini untuk mensubscribe terlebih dahulu YouTube-nya Teknik Kimia Industri, nggih, Bapak Ibu. Jangan lupa. Kemudian untuk tugas aktualisasi ini nantinya dari video tersebut mungkin hampir sama seperti tahun sebelumnya, kami akan memilih video terbaik ya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ada video terbaik dan ada video terfavorit ya. Untuk video terbaik ini nanti akan dipilih oleh para pemateri. Sedangkan untuk video terfavoritnya ini nanti dinilai dari jumlah like yang terbanyak ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa kriteria penilaian video aktualisasi? Ini penugasan nanti di akhir ya, Bapak Ibu. Satu, kualitas gambarnya nih, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kualitas audionya. Mudah didengar, kemudian jelas gitu ya audionya. Kemudian nomor 3 ada kualitas penulisan teks pada video. Jadi misal teksnya itu bisa terbaca, kemudian kontrasnya ya dengan videonya sehingga orang yang melihat videonya itu bisa mudah untuk membaca teksnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kejelasan dalam menampilkan menampilkan metode dan hasil praktikumnya. Nah, untuk tugas aktualisasi ini dikumpulkan pada tanggal 3 November sebelum 1 minggu sebelum acara penutupan. Nah, ini dikumpulkannya online ya, paling lambat pada pukul 23.59 pada tanggal 3 November tersebut. Nah, pemenangnya nanti akan diumumkan pada tanggal 10 November pada saat acara penutupan pelatihan ini. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu pemaparan atau pendahuluan ya ketentuan pelatihan pada hari ini. Mungkin saya cukupkan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC Mas Irfan.